Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alur perkabelan dari PRC2 ke controller botol, karena kode warna kabel pada botol dan C2 itu nggak bisa begitu saja warna yang sama kita hubungkan, karena mungkin bisa jadi fungsinya berbeda. Ini jalur kabel yang kita tancap ke controller. Ada 3 set kabel. Kita ini yang jalur sini, soket-soket sini kita tinggal tancap saja ke controller. Yang satu set ini mungkin kabel hall sensor yang ke BLDC hub motor. Ini soket ke controllernya, dan ini soket yang nyambung ke BLDC motornya. Kalau ini warnanya sama ya, yang merah kita bisa langsung sambung ke yang merah, yang hitam kita sambung ke yang hitam, yang kuning, hijau, dan biru kita sambung langsung ke yang di BLDC motornya. Mungkin soketnya agak berbeda, maka dari itu kita harus ganti soket. Kita beli soket sepasang yang 6 pin. Kita copot semua soket yang di sini. Mungkin pada video sebelumnya juga saya sudah sempat kasih tutorial soal cara mencopot skun dari soketnya. Setelah skunnya bisa copot, kita pasang ke soket baru, dan pasangannya kita pasang juga ke kabel yang dari BLDC motor, lalu kita sambung. Ini warnanya sama ya, dari BLDC motor dan dari controller, karena ini umum. Yang kuning, hijau, biru itu kabel sensor. Nah, ini positif sama negatif, merah sama hitam. Ya, kita singkirkan dulu ini. Nah, yang kodenya berbeda itu mungkin dari kabel yang 2 set ini, kabel yang banyak ini buat kabel fungsi, biar semua fungsi fitur bawaan pabrik dari C2 itu bisa menyala normal. Alarmnya bisa menyala, tombol parkirnya bisa menyala, brake cut yang dari handle rem memutus listrik ke hub motor itu bisa menyala, tombol parkir menyala, kan? Speedometer bisa menyala, alarm bisa menyala. Pertama, saya ulas ini ya, kabel yang putih dari controller ini nyambung ke kabel warna biru putih yang dari C2. Lalu selanjutnya kabel gas dari si C2 itu hijau, merah, hitam dengan strip putih semuanya. Hijau strip putih, merah strip putih, dan hitam strip putih. Itu juga hampir sama mungkinnya. Hijau strip putih yang dari C2 ke hijau, yang hitam strip putih dari C2 ke hitam, yang merah strip putih dari C2 ke yang pink. Ini pink dianggapnya merah mungkin. Nah, selanjutnya kabel yang ungu ini
Yang ungu ini dari C2 itu ke yang ungu itu ke hijau kuning. Hijau kuning ini fungsinya hijau kuning dari C2 itu buat memutus motor dari handle gas. Kalau kita pijit rem, listrik terputus ke hub BLDC nya, motornya mati kan. Kalau kita pijit handle rem kan nggak ada tenaganya, terputus. Atau bisa diganti selain yang ungu ini buat brake cut itu bisa juga warna dari sini brake cut. Ya mungkin ini aja ya, mungkin yang ungu aja kita pakai buat brake cut. Ungu yang ini ya, ungu yang ini. Selanjutnya yang ke alarm itu warna, nah ini warna kuning, biru, sama oranye. Nah ini kuning yang dari controller ini nggak bisa begitu saja menyambung ke kuning yang dari si C2. Ini kuning yang dari controller ini nyambungnya ke warna hijau dari C2, karena ini fungsinya sebagai sensor, memberi sinyal dari alarm buat ke controller. Kalau biru tetap biru, ini juga sama, kabel sinyal dari alarm ke controller. Nah ini yang oranye ini kabel penerima power yang dikasih sama alarm. Dari alarmnya warna kuning. Kalau kita pijit alarm, menyalakan motor dengan alarm, si alarm memerintahkan controller buat hidup itu melalui kabel kuning dan diterima sama kabel oranye dan controller ini. Jadi nggak bisa kuning dari alarm C2 ke kuning yang ini, fungsinya beda. Atau dari kuning memberi power dari alarm C2, saya sempat tes pakai apometer itu, si kuning dari alarm, kalau kita nyalakan alarm, kalau kita nyalakan motor dengan remote alarm, dia mengeluarkan tegangan 48 volt. Nah, buat menyalakan controller, yaitu lewat kabel oranye ini. Atau buat menyalakan controller bisa si kuning dari alarm C2 yang tegangannya 48 volt tersebut, ini juga bisa menyalakan kabel penerima power buat menyalakan controller, yaitu warna purple gray, itu ungu abu-abu. Nah ini power dari alarm yang warnanya kuning itu bisa disambung buat menyalakan controller ke ungu abu-abu. Nah tadi tombol parkir, satu lagi tombol parkir itu warnanya dari si C2 itu putih strip kuning, nyambungnya ke abu strip hitam.
abu strip hitam yang ini nih. Ini agak hampir sama ya, putih sama abu. Mungkin kalau dari kamera kurang jelas ya ini, tapi kalau dengan mata langsung kita bisa bedakan. Dan ini abu hitam. Ini juga bisa dipakai untuk disambungkan ke tombol parkirnya di kabel parkirnya di si C2. Boleh pilih antara ini dan tadi yang bisa coklat juga. Tinggal kita penyesuaian nanti di software pas settingan motornya di page 1, 2, page 4 kalau nggak salah. Di page 4 nanti mungkin di video selanjutnya saya akan terangkan cara setting softwarenya untuk menyalakan tombol parkir juga. Jadi total 9 ya untuk kabel fungsi di botol controller ini, biar fiturnya bisa menyala semua sesuai dengan bawaan pabrikan. Kita hitung lagi ya, kabel speedo 1, kabel untuk dari handle gas 3, 4, kabel dari untuk pemutus motor lewat rem itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 kabel ya. Seperti tadi bisa juga kabel-kabel ini kita lepas, skunnya kita lepas, kita tusuk pengaitnya, kita tarik kabelnya, sudah copot. 9 kabel itu kita bisa satukan dalam satu soket, mungkin lebih praktis, lebih simpel. Kita beli soket yang 9 pin, kita masukkan kabel-kabel skunnya itu ke soket yang baru tersebut. Yang dari C2 juga sama, kita masukkan ke soket pasangannya. Sesudah masuk, kita bisa sambungkan antara 9 kabel dari controller dengan 9 kabel dari C2, dan fungsi fitur bawaan pabrik menyala semua. Mungkin sementara saya jelaskan tentang alur perkabelannya dulu, biar kawan-kawan punya bayangan pas nanti saya bikin video untuk reel penyambungan atau sambungan reelnya yang ada di si C2. Jadi nanti lebih enak memahaminya pas sambungan reelnya. Sesudah itu sudah nyambung semua, baru kita lanjut ke settingan di softwarenya. Cara setting di software untuk mendapatkan RPM atau kecepatan berapa, biar akselerasinya lebih jenggat, lebih responsif, pengeluaran ampernya, arus yang keluar itu berapa, kita bisa atur sesuai dengan keinginan dan keperluan kita. Batas aman, batas nyaman, mungkin selanjutnya saya akan ulas di video-video mendatang. Mungkin sementara sekian dulu, takut videonya kepanjangan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.